Izin saya share dulu ya Ya, materinya. mangga, mangga. Ya, oke. Share dulu. Bisa lihat ya Pak ya? Oke ya. Ya, sudah, sudah. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta seluruh untuk dari acara Perhorti. Salam hormat saya untuk Pak Senior lah, Pak Reza. Saya juga lihat tadi ada Profesor Amin juga, kawan juga Pak Aidi dan seluruh petani durian yang senior ya. Ada yang junior 6. Terima kasih juga Dewi sebagai ketua properti kita. Kita akan belajar lagi. Tadi sudah diawali oleh Pak Reza tentang cerita bagaimana status durian di Indonesia juga di Asia ya. Nah, kita sekarang hari ini akan sekarang tergantung ya. Maksudnya adalah kacamata apa yang kita pakai. Nah, kebetulan izinkan saya menggunakan kacamata saya untuk melihat bagaimana durian ini. Judul yang kita berikan memang sungguh fantastis, membangun perdurianan Nusantara menuju Raja Durian Dunia. Jadi semangat kita yang ingin kita bangun itulah yang cita-cita kita. Tapi nanti kita lihat perjalanannya tidak mudah. Tentu harus kita bersama-sama semangat untuk merapikan bagaimana durian Indonesia biar dikenal di dunia ya. Oke, ini perkenalan tadi sudah jelas dijelaskan oleh pembawa acara. Nah, ini bagaimana membangun pedulian Nusantara menuju Raja Durian Dunia. Ya, dari kacamata saya, pertama adalah petani harus cerdas ya. Kemudian negara mendukung, maka durian Indonesia akan mendunia. Apa yang dimaksud dengan petani cerdas? Yaitu paham merawat durian, yaitu baik di on farm maupun juga paham untuk memasarkan, jadi out farm. Di sini kita lihat bahwa bukan hanya petani aja yang harus cerdas, tapi negara pun harus mendukung, baik dalam riset durian, kemudian regulasinya, kemudian memfasilitasinya, ya. Dan durian Indonesia mendunia yang kita inginkan adalah harus mempunyai nama. Kita banyak sekali dari Aceh sampai ke Papua, itu banyak durian-durian jenis yang kita tahu, kita kenal, makan enak ya, Ya, tetapi ya. adalah tidak bernama. Nah, itu yang harus kita budayakan juga. Kita mulai menemukan durian ini, kemudian kita namakan, ya. Dan kemudian yang paling penting harus didaftarkan. Tata cara mendaftarkan dan sebagainya nanti kita perlu bicarakan karena panjang sekali ya sebagai jaminan dan tanggung jawab genetik. Jadi jangan nanti kalau ditanam 3 tahun 4 tahun yang ditanam A yang dipanen B. Nah, kan kasihan bagi investor kita. Kemudian harus aktif, produktif, tersebar, memiliki nilai jual yang baik. Kemudian edible portionnya pun juga harus banyak ya, warna dan rasa yang menggoda. Nah, ini yang menjadi masalah bahwa konsumen itu harus bisa mengulang enaknya. Jangan sudah dimakan, dicari lagi nggak ada. Nah, itu yang saya sebut dengan durian siluman ya. Saya yakin bapak-bapak sekalian ibu yang ada pernah ke daerah tertentu makan enak, tapi ternyata dicari lagi susah. Nah, itu adalah potensi-potensi yang hilang. Kalau bisa ya harus didaftarkan, diberi nama, kemudian dikembangkan dan sebagainya. Perjalanan panjang sekali, bisa sampai 15 tahun atau 20 tahun. Jadi pekerjaan kita kalau tidak dimulai dari sekarang, ya kita tidak akan bisa menjadi durian Indonesia menjadi terkenal. Ya. Nah, ini adalah data ya baru 2 minggu kemarin lah saya jalan ke Cataburi bersama dengan Durian Traveler. Peluangnya ada, tetapi tantangannya pun juga banyak. Ini adalah contoh mereka sebut long ya. Kalau long itu adalah kayak seperti tempat mengumpulkan durian. Di Cantaburi di tahun 2024 terdata adalah 827 unit. Jadi pengumpul sana adalah kurang lebih 827 unit ya kayak yang seperti kayak di gambar kita lihat. Jadi kalau satu unit itu kemarin kita pergi ke tempat yang kecil aja sekitar 6.000 ton per tahun. Jadi terbayang kalau di em, Thailand sendiri bukan hanya di Cataburi, tapi di sana ada 3 ya, di Rayong juga ada satu lagi yang daerah terkenal untuk durian. Berarti kalau
kurang lebih ada 2 ribuan tempat mengumpulkan durian ini. Jadi kalau kalikan saja 6 ribuan sudah berapa juta ton sih sesuai dengan data dari Pak Reza tadi. Indonesia punya berapa? Ya, pernahkah melihat seperti ini? Ya, untuk pasta mungkin kita pernah lihat ya. Untuk di Palu, saya rasa karena durian petikan, jadi seperti kayak begini pun juga tidak terlalu heran. Tapi tidak sebersih ini, tidak sebagus ini. Itu yang perlu tantangan yang saya pikir harus dikembangkan, harus didukung. Bagaimana kita mempunyai unit seperti ini. Ya, industri di sana sudah sangat maju, mudah-mudahan juga bisa kita kejar. Ini adalah tentang durian, tadi Pak Reza cerita tentang status, ini ada sedikit saya akan membahasan tentang durian ya. Durian kita yang kita makan hari ini adalah durian Sibetinus. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, ternyata ada 22 spesies durian. Ya, mungkin sekarang bertambah. Saya belum update ya. Dari 22 10 spesies yang bisa dimakan, yaitu Sibetinus yang bisa kita makan, ada Putejensis atau Lai, ada Oxalianus yang ciri khasnya cuma 4 juring saja, ya, yang lain kan 5 juring. Ada Graviolens, daripada Pak Reza sudah menyinggung, warnanya cantik kali, atau Dulcis yang warnanya kulitnya warna merah. Kemudian ada Testudinarum yang seperti ya, durian kura-kura kami bilang, tapi jarang yang makan ya. Ya kan, kemudian ada Excelsus, ada Grandiflorus, Laurianus, dan Conatus yang di Indonesia yang bisa dikembangkan. Jadi kekayaan luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin menikmati ini, datang aja ke Kalimantan Selatan. Saya kira Bapak Ibu sekalian akan puas menemukan hibrida-hibrida yang menarik untuk di sana. Kemudian ada juga persilangannya, Conatus atau Malloy atau Mantuala. Ya, ini adalah dari buku Pak Aziz saya ambil. Ya, ternyata terjadi persilangan juga. Si Betinus bisa kawin Lewianus, si Betinus bisa kawin dengan Graviolens, Graviolens dengan si Betinus, Cutegesis dengan Subitus dan sebagainya. Yang pernah saya makan adalah ini Lai, ya, sorry, Mantuala Batu Hayam, ya, pemenang mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Ini luar biasa sekali enaknya, ya. Harumnya tidak terlalu legit seperti kasih betinus, tapi rasanya ya mirip-mirip kayak Cucutegensis, tapi dia si betinusnya cukup kuat. Ini yang perlu dikembangkan. Mungkin batu hayam mungkin sudah didaftarkan ya. Ya sekarang kan kalau boleh ya apakah bisa dikembangkan di Jawa atau di Sumatera itu pun juga harus kita bicarakan lebih panjang ya. Selama ini adalah dari Kalimantan Selatan berarti batu hayam. Kemudian ada juga kita buah lay ya, lay ternyata banyak juga bentuknya sebagainya. Ini adalah salah satunya lay Mahakam Pak Agus yang di Agus Piono yang di Kalimantan Timur ya. Luar biasa juga ya, rasanya memang tidak seenak si betinus ya karena dia cuma ada rasa manis saja tapi teksturnya kan agak lengket juga. Ini pun juga mempunyai daya tarik apakah bisa berkembang di Jawa dan ke Sumatera. Itu juga menjadi pertanyaan yang harus kita bisa teliti. Tapi ternyata pernyataan dari Pak Reza bahwa Indonesia luas, bentangan geografisnya lebar, ya kalau bisa dikembangkan ya di daerahnya masing-masing. Cuma jadi pertanyaan, kalau masing-masing pun juga akan menjadi banyak sekali penampungnya kan, dikembangkan, dikirim dengan ekspor dan sebagainya. Nah itu pun juga harus dipertimbangkan. Dengan durian, ini adalah saya dapatkan data, nanti diupdate lagi kembali bahwa Indonesia yang secara resmi mungkin ada 112 ya Pak Reza atau 114 kalau nggak salah diupdate mungkin sekarang yang terdaftar sedang dalam proses mungkin lebih daripada itu di Malaysia sendiri sejak tahun 34 ya kalau Indonesia tahun 84. Jadi memang kita ketinggalan perkembangannya, tapi kita catch up, kita mengejar perkembangan di durian di Asia Tenggara lah, kita katakan. Malaysia sendiri tahun 34 ada 232 varietas. Pak Aidi nanti tolong dikoreksi, diperbarui lah datanya. Terus kemudian ada 234 yang untuk di Thailand, karena mereka mengembangkan sejak tahun 1600-an ya, luar biasa. Jadi memang kita harus mengejar ketinggalan itu ya kita shortcut saja penelitian mereka, pengalaman mereka lebih banyak. Kita tinggal shortcut, kita belajar dari mereka, kita kembangkan untuk Indonesia. Kemudian apa varietas durian yang paling komersial di Indonesia? Ya, ternyata kalau kita ngecek pada penjual bibit, ya tidak menutup kemungkinan kita harus mengakui.
bahwa ada yang namanya Promo Banyumas atau yang mereka sebut Bawor ya, atau D123 atau Cane. Ya, itu adalah sejenisnya. Tapi kalau kita di Indonesia kita menggunakan kata Promo Banyumas atau Bawor. Itu yang pertama, gambar pertama ini. Ini buahnya. Yang kedua adalah duri hitam, ya ini introduksi. Tapi sampai hari ini tuh belum didaftarkan ini. Ini juga input kepada Perhorti apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan nanti bola liar ya. Jadi dari mana sih apa yang duri hitam? Kalau kalau musangking yang ketiga ini perhatikan, ini adalah musangking kita punya dua sumber yaitu yang Hortimat sama dari Yosia punya ya yang di Bogor sana. Nah ini juga sudah terima kasih kita bisa mengembangkannya. Tinggal buka apa ini duri hitam itu yang perlu kita legalkan lah, dilegalkan supaya petani pun ya, ataupun investor bisa yakin untuk mendapatkan genetiknya. Terus kemudian tidak kalah penting adalah ini adalah super tembaga Kelamunot sudah didaftarkan yang di Bangka, ya. Kemudian ada Cumasi atau Namlung, ya. Ini durian enak milik Indonesia juga sendiri. Terus kemudian Montong, ya terkenal Montong Palu atau Montong Bali, ya. Cuman kan masing-masing dari jenis ini, ya kita tahu kenapa Montong Palu enak, tapi begitu kita tanam di Jawa yang beriklim lebih kering, lebih basah di Jawa, banyak masalah. Jadi saya setuju dengan Pak Reza, kembangkan mana yang cocok sesuai genetik dengan geografisnya, kemudian untuk pengembangan ekspor di kemudian hari. Siapa yang bilang durian lokal itu tidak enak? Oh enak Pak, ya Bu ya, enak. Tapi apa enaknya bisa diulang dan mudah mencarinya. Banyak sekali dari Aceh, durian muncul banyak. Kalau kita bilang kalau di Indonesia ya ingin menikmati sebagai penikmat durian, datanglah ke Aceh karena varietas lokalnya banyak dan enak. Terus kemudian ke Kundur juga demikian, mereka ada varietas tua ya hampir mirip kayak Penang. Kemudian Bapak Ibu bisa ke Bangka menikmati super tembaga sama cumasinya. Kemudian ke Jawa Tengah, Semarang, Bangka, apa ini Jepara dan sebagainya, Brongkol dan sebagainya itu juga durian enak-enak. Ya sampai kepada Bali, kemudian daerah lain, ya Sulawesi. Banyak sekali durian enak yang belum kita identifikasi, ya kita daftarkan. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa menjadi eh, tujuan kita untuk mengembangkan beragam durian di Indonesia. Ya kita pilih saja, tidak perlu banyak, mana yang enak. Tapi kalau lama-lama orang musaking dengan duri hitam kan bosan. Ya saya yakin itu sebelum makan pun sudah kita tahu bahwa itu musaking dengan duri hitam. Dan kangen juga kepada varietas lokal ya. Oke, ini adalah tadi Pak Reza sudah kasih tahu juga dari bukunya Pak Reza sambil hanya bulan-bulan tertentu saja Mei, Juni, Juli saja kosong, ya bukan kosong, jarang ya. Tapi dengan bentangan geografis Indonesia, saya pikir potensinya luar biasa yang bisa kita jalankan. Yang menarik adalah buah durian adalah buah klimaterik, artinya adalah dipanen katakanlah 90% dia akan bisa matang. Nah, ini di Indonesia ada perbedaan cara makan. Mudah-mudahan kita juga bisa melihat karena perbedaan makan ini menjadi pasar yang mau kita bidik. Di Thailand di sana adalah sudah umum mereka menikmati buah petikan ya. Jadi sebelum matang. Jadi katakanlah misalnya kalau montong mereka bilang 120 hari panen kan ya, sekitar segitulah. Mereka panen 100 hari ya dengan harapan bahwa memperpanjang masa simpan. Tapi kan mereka polanya adalah mereka ada di luarnya crunchy tapi dalamnya lembut. Tapi kalau kita, keinginan kita adalah buah jatuhan hampir sama dengan kayak Malaysia. Ya paling tidak adalah buah yang jatuh sendiri. Nah itu juga menjadi kendala bagi pengiriman juga akan menjadi perlu pembahasan yang lebih dalam. Jadi yang paling penting adalah sama kita harus mencari pasar mau petikan atau jatuhan. Kalau petikan sekali 5 ton, Pak, atau 10 ton tergantung luas lahan. Tapi kalau jatuhan ya tergantung jaringnya, tergantung jatuhnya. Ya hari ini mungkin bisa 10 atau 100, tapi bisa sampai ton-tonan. Nah, itu juga menjadi kendala untuk kita ya. Ini yang menjadi masalah data bahwa berapa persen sih penanaman berhasil di Indonesia. Ya, Pak Panjat beliau sudah banyak menulis ya mengatakan bahwa keberhasilan kita berdasarkan dari jumlah benih yang ditanam kemudian dengan keberhasilan itu hanya 30%.
Ya luar biasa. Jadi kalau 100 batang yang kita tanam, sudah pasti ya perkiraannya adalah 70 mati. Berarti tinggal 30 buah, tinggal 30 pohon yang nggak akan selamat. Nah, ini akan menjadi pertimbangan kenapa sih ya luar biasa. Hanya 30-an% saja kalau kita di Indonesia. Ya, dari data yang ditampilkan. Tapi dengan peningkatan teknologi, saya pikir juga makin meningkat, makin berhasil dan sebagainya. Ini adalah, ya kita pertanyakan kenapa ya. Ini adalah data yang saya tanya ke kebun dan petani. Tugas kita banyak sekali, bukan hanya menikmati dan memuji, tetapi demikian. Ini baru 16, saya yakin lebih daripada 16 kalau kita survei ya. Mulai dari budgeting sumber daya manusia, ada kebun tapi nggak ada tenaga kerjanya juga percuma. Punya teknologi nggak ada yang kerja juga percuma ya. Airnya, cara tanamnya, pangkas cabangnya, pangkas atau penjarangan buah dan bunganya, pengendalian hama penyakit, mengatur pH tanah, mengatur pupuk organik, anorganik, mengatur hayatinya, mengatur biostimulannya, panen dan pasca panen. Ya, ini juga ya dari beberapa kebun ya yang lucu ya, menggunakan kebun yang rusak ya karena pakai putras. Saya kemarin baru pergi ke tempat salah satu petani yang di dekat Pontianak. Coba-coba juga pakai Paklobutrazol. Ya, dari coba-coba 5 pohon, katakanlah 4 pohon yang nggak berbuah, 1 pohon yang menderita, tapi rata-rata pohonnya rusak. Nah, itu pun juga kemarin juga kita belajar cara Paklobutrazol bagaimana sih? Apakah Paklobutrazol memang banyak digunakan? Ya, di dalam grup ini ada Pak Tabah juga ya. Pak Tabah, apa kabar? Beliau adalah juga petani durian yang mencobakan paklo dan berhasil ya. Itu juga penting ya. Perlu ada pendekatan lah secara ilmiah dan kemudian kita bisa mengajarkan dengan tepat. Kemudian tanam varian A, panennya B. Nah, tidak ada jaminan genetik. Kasihan juga ya, investor 4 tahun sudah megap-megap ingin berhasil katakanlah, tapi hasilnya tidak sesuai dengan genetik yang dia beli. Kemudian kemudahan mendapat agri input dan informasi. Itu kira-kira ya dan lain-lain banyak sekali ya. Ini adalah gambaran saja saya dari satu pekebun di Sumatera Utara. Saya tanya, saya cari, ya kurang lebih. Kalau dilihat adalah harus Bapak Ibu sekalian berkebun durian tidak murah, itu yang paling penting ya, selalu kita gaungkan. Ya tentu level berdurian itu banyak ya, rendah, sedang, sampai kepada yang punya dana besar. Tapi secara normal, kurang lebih Bapak harus menyediakan minimal 1 juta. 1 juta satu pohon 1 tahun. Ya, ini datanya. Ya, boleh kita perdebatkan, silakan. Ya, tidak termasuk harga tanah, tidak termasuk pagar, ya, tidak termasuk harga bibit. Ya, kurang lebih punya uang 1 juta lah. Ya, minimal lahan yang untuk diusahakan kurang lebih yang 4 hektar. Itu adalah minimal scale ekonomik ya. Ya, sebab dengan orang yang bekerja, katakanlah 4 hektar itu kita hanya taruh 3 orang ya. Itu adalah biayanya, Bapak perhatikan, silahkan kita debatkan juga bisa data ini. Jadi punyalah uang 1 juta satu pohon untuk setahun, Pak. Kalau orang tanam 50 hektar, berapa duit yang harus disiapkan? Jadi pertanyaannya banyak sekali, apakah bisa dirawat, itu juga harus kita pertimbangkan. Oke, pertama adalah air, ya. Tadi masalah air, sederhana menyediakan air selama pertumbuhan durian. Kemudian literatur mengatakan, ya Pak Aziz mengatakan bahwa 5 liter per 1 meter persegi. Kemudian setiap hari durian harus disiram ya umur 1 sampai 2 tahun karena kebutuhan airnya cukup tinggi. Apalagi nanti udah tua pun juga umurnya itu akan kebutuhan air lebih tinggi. Setiap 2-3 hari sekali durian yang sudah berumur lebih daripada 3 tahun, kemudian mengatur penyiraman fase vegetatif dan generatif ini yang paling penting sekali. Ya, kita mudah menggunakan genetik bagus, kita menggunakan pupuk yang bagus, hayati dan sebagainya. Ternyata waktu pembungaannya kita salah setting di air, akibatnya rontok juga. Jadi kekurangan dan kelebihan penyiraman sama bahayanya. Ini adalah rumus ya yang saya rapikan lagi kembali karena kita menggunakan aliran lingkaran luas kanopi ya luas kanopi luas kanopi ya pakai PR kuadrat saja kali 5 liter. Itu adalah kebutuhan airnya yang untuk satu tanaman. Jadi tahukah Bapak Ibu sekalian durian membutuhkan kurang lebih 400 liter air per pohon 2-3 hari dan sama dengan sampai 40.000 liter per hektar ya. Jadi kebutuhannya harus bikin tandon, bukan tandon seperti kayak kolam-kolam ya untuk penampungan air.
disiapkan dulu baru kita bekerja untuk menanam. Itu penting sekali. Jangan kita bagi bibit ternyata nggak bisa siram ya sama saja. Itu banyak kematian yang terjadi. Yang kedua, yang ini yang penting sekali ini saya dapatkan juga dari waktu saya belajar di Malaysia. Saya ambil saja untuk Bapak Ibu sekalian pakai. Durian harus 2 sampai 3 kali flushing, kemudian baru ada kering ya. Bulan keempat perhatikan mata ketam. Ya jangan ada air di sana. Kalau ada air ya dia akan gagal ya. Terus kemudian perhatikan pada waktu antesis, ternyata memang daman durian tidak membutuhkan air. Jangan nanti kalau antesis ada hujan, nah kita berdebat lagi kembali. Ya, di segala usaha harus kita pikirkan bahwa antesis memang tidak membutuhkan air. Kemudian baru kita naikkan pelan-pelan sampai dia membutuhkan satu ya 100% full air. Tetapi kemudian pada terakhir waktu panen tidak juga menginginkan air. Nah, itu juga menjadi pemikiran kita bahwa saat panen pun jangan basah ya. Jadi kalau basah akan mengurangi kualitas buah. Ini bagus sekali untuk kita belajar ke depannya ya. Terus kemudian tahukah Bapak Ibu sekalian ini adalah varietas yang sama sebenarnya. Kita melihat bisa beda ya. Ini adalah Musangking, ini adalah Musangking semua. Tapi bisa berbeda karena masalah air dengan nutrisi saja. Jadi variasi di durian pun juga sangat sangat unik ya. Makanya terjadi perbincangan-perbincangan yang nggak bisa berakhir di durian ini. Jadi kita harus memantau bagaimana masalah air dengan nutrisi ini dengan baik. Kemudian ini ada saya ambil juga dari Pak Aziz tentang cara tanamnya ya, jarak tanamnya ya 10 kali 10 ya tergantung dari varietas juga. Musangking dikatakan punya kanopi yang lebih lebar, ya mungkin bisa ke 12 ke 12 atau 14 kali 14 meter silakan. Yang paling penting adalah jarak tanam ya, itu pertimbangkan sekali. Kemudian bagaimana kita menanam. Ini ada caranya juga. Ya kita memberikan pupuk dasar, rock fosfat dan dolomit. Ya silakan aja amati untuk ini. Yang penting adalah tanaman durian jangan kejepit. Ya menanam jangan terlalu dalam juga. Kalau terlalu dalam itu juga bermasalah. Saya lihat beberapa lahan melakukan penanaman yang tidak benar. Ini adalah cara tanamnya. Kalau punya blueprint ya, tapi kan saya tanaman pekarangan ya. Silahkan saja, pekarangan berarti punya jarak tanam juga. Apalagi Bapak ingin membuahkan plantation, ya, di mana kolam air jelas, di mana penanamannya rapi dan sebagainya. Jadi jalan panen, jalan perawatan pun juga harus kita buat. Kalau nggak salah ini adalah kebun di LKI ini ya. Iya Pak Reza, Pak Reza sama saya, Pak Edi pernah ke kebun LKI. Sangat bagus sekali penataannya dan profesional ya mereka lakukan itu. Mudah-mudahan Indonesia ya beberapa kebun kita lihat juga melakukannya ya. Tapi karena mungkin terlalu luas jadi kemudian menjadi tidak bisa terawat. Itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian pangkas bentuk ya, bisa menanam dengan baik, kemudian tidak bisa memangkas ya. Daraman durian butuh batang tunggal ya kita kurangi supaya pertumbuhannya batangnya pengisiannya lebih cepat. Jadi kita ingin mengkokohkan batangnya. Ya, ini juga sering kita lakukan pelatihan bagaimana mengajarkan kalau cabangnya ke bawah, ke atas dan ke dalam batang utama kita buang. Ya, kemudian kita sisakan sepertiga ujungnya saja. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana kita memangkas. Sudah mulai baik kebun-kebun di Indonesia saya lihat juga sudah mulai melakukannya dengan baik. Cuma yang menjadi masalah juga ini, ya, karena cabang V ini menjadi perdebatan. Apakah cabang V tidak bisa buah? Bisa buah, tapi mayoritas di horizontal, bukan? Nah, tapi masalah cabang V ini yang tidak kita sukai adalah mudah patah. Banyak kejadian ini, ya, terutama varietas-varietas tertentu yang punya pola pertumbuhan yang lebar, ya itu juga menjadi masalah, ya. Tapi yang kita ketahui seperti kayak duri hitam ya lebih lemas, cabang-cabang yang mudah patah juga. Jadi perlulah namanya windbreaker ya, tanaman pelindung terhadap angin yang keras supaya durian yang kita tanam jangan sia-sia. Umur 8 tahun, 10 tahun kena angin, patah kita juga nangis. Nah itu yang penting kita harus membuang cabang utama dan kemudian memberikan windbreaker. Penjarangan bunga dengan buah. Nah, ini yang belum kita lakukan banyak, tapi banyak juga pekebun yang sudah ahli, mereka melakukannya. Kenapa? Karena membungakan saja sudah susah, Pak, Ibu, ya. Ini bunga kok dibuang gitu. Nah, perlu dijarangkan bunga, ya. Kita aturkan bagaimana supaya jangan terlalu lengket. Durian mau berbuah, tapi kalau kebanyakan juga peluang untuk durian itu mati. Nah, ini juga perlu hati-hati, ya. Banyak buah juga susah, nggak ada buah juga kita susah.
Jadi kita perlu aturkan. Ya, kalau di Thailand mereka kalau montong umur 8 tahun, 10 tahun katakan begitu, targetnya cuma 80 sampai 100 buah saja. Ketinggiannya pun juga mereka potong, ya, kurang lebih 8 meter atau 7 meter begitu mereka sudah potong. Jadi perawatannya mudah, penyemprotannya mudah dan bisa dilakukan oleh orang yang dari bawah. Kemudian Waktu mulsa ada ya, 5 menit silakan pakai lagi. mulsa plastik atau jerat. Berapa Pak? 5 menit lagi. Aduh, kebut nih kita nih. Kita kebut nih. Aduh, keenakan cerita. Ya, pakai mulsa silakan double atau triple planting. Ya, kita aliran single planting saja, nggak usah double triple untuk gaya-gayaan. Silakan kalau mau. Ya, saya pilih ini. Terus kemudian kaki satu atau kaki banyak, kita aliran kaki satu, ya. Jangan perikiran kaki-kaki banyak karena yang jual bibit pasti yang lebih untung, ya. Kemudian nih hama penyakit nih yang harus dikendalikan banyak sekali, ya. Daun terutama jamur upas, kemudian silit yang paling utama daun muncul baru akan terserang. Terus grasshopper. Ini adalah hama yang harus kita perhatikan. Banyak obat-obatan ya bukan tergantung dari obat-obatan. Ya, kalau kita gini, durian harus kita bisa menyemprot. Kalau nggak menyemprot, kita tidak akan bisa panen buah duriannya. Sudah dirawat bagus, daun rusak juga percuma. Kemudian yang membunuh silent, silent killer yang paling baru adalah Pitoptium. Jadi Pitium kawin dengan Pitoptora. Nah, ini muncul baru yang harus kita amati, kita perlu hati-hati. Buahnya juga demikian, ada hama kulit buah, ada yang biji. Jadi ulat daging yang kulit luarnya rusak atau kulitnya nggak rusak tapi dalamnya sudah ada ulat. Ya, jadi tahap pengendalinya pun penting. Juga busuk buah Phytophthora kena bajing terus kemudian kena dengan kutu putih. Perlu kita semprot juga pada waktu buah supaya menghindari hama penyakit ini. Ini adalah nutrien defisiensi. Saya menggunakan kacamata ini banyak masalah baik varietas, insek, air dan sebagainya. Tapi saya coba fokus sedikit tentang nutrisi ya. Ini adalah mau asalnya dari organik, anorganik, hayati, biostimulan yang kita pakai, tetap makanan itu akan mengandung nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium, dan mikro. Ya, ini penting sekali cara membedakannya. Kemudian kita tahu bahwa ada dua hukum yang kita pakai, hukum Libby dengan moderate charge. Kemudian kita tahu ada unsur hara yang mobile dengan immobile, kita perlu pelajari. Kemudian fungsi-fungsi dari NPK itu pun juga banyak ya. Biasanya kita bagi saja N untuk energi, P dengan fosfat untuk bunga dengan akar, kalium untuk kualitas buah. Nah, paling tidak kalau itu kita tahu, itu kita bisa selamat. Cuman yang saya lihat di Indonesia adalah unsur mikro menjadi unsur hara yang terlupakan. Ya, beberapa kebun kita perbaiki mikronya sudah mulai membaik. Jadi faktor pembatas itu pun juga harus kita pelajari. Ini adalah fungsi-fungsi dari nitrogen fosfor kalium bisa cari di Google dan sebagainya ya. Semua hara ini tidak ada yang tidak penting. Semua penting harus ada ya. Jadi kurang lebih ada sekitar ya 16, 15, 16 hara itu harus kita penuhi. Kemudian ini adalah contoh-contoh tanaman tidak bisa berbicara, tapi tanaman bisa bicara melalui simptom gejala yang kita amati. Kita tinggal pelajari, kurangan kita akan kendalikan. Di buah juga demikian ada tiga namanya uneven fruit ripening, pemasangan tidak sempurna, kemudian ada wet form, waktu pematangan air banyak, kemudian ada black seed, ya biji menghitam. Itu adalah defisiensi kalium, kalsium, boron dengan air. Ya, kita rapikan itu. Kenapa? Oke ya. Lanjut, Pak, lanjut. Baca dan perhatikan isi dari pupuk ya. Baca dan perhatikan isi jumlah komposisi dan jenis sara dari pupuk yang digunakan. Ya sebaiknya memiliki izin edar, izin merek, dan izin usaha yang resmi. Saya kasih contoh ada dari pupuk dari perusahaan saya ya. Tidak etis kalau saya tampilkan produk dari orang lain ya. Jadi izin. Ini adalah harus berizin dan lengkap dan isinya apa harus kita tahu. Kemudian dolomit penting sekali pengapuran ya ukuran yang lebih halus cepat tersedia mesnya ya paling 80 atau 100 atau mau pakai yang 2000-an yang mereka jual juga boleh. Perhitungannya juga cukup singkat, luas lingkaran kali kanopi kali 0, itu adalah jumlah dolomit per tahun ya. Tentu yang paling bagus adalah analisis tanah baru supaya tepat apa yang harus kita berikan berapa jumlahnya. Tapi cara petani cukup begini ya. Luas lingkaran kanopi kali 0,2 selesai untuk dolomit. Ya. Kemudian bahan organik juga demikian. Yang paling bagus saya pikir menjadi perdebatan sama kita kemarin kita ke Thailand karena penyakit Phytophthora ataupun Pythium fusarium itu adalah soil borne.
karena mereka juga sudah seratusan tahun menanam. Ada yang tidak menggunakan bahan organik sama sekali juga kena. Ya, sementara kalau saya berkesimpulan, pakailah yang bahan organik yang matang, tidak ada hantu-hantunya di dalam, mudah-mudahan juga bisa selamat. Ya, kalau bisa kita pakai yang dari bahan yang bukan dari kotoran hewan kalau boleh. Karena kotoran hewan tidak susah lebih susah kita kendalikan. Pakai vermicompost boleh dari yang hijauan daun jauh lebih bagus, ya. Jumlah bahan organik ya luas lingkaran kanopi kali 2 kilo. Selesai untuk jumlah bahan organik yang kita pakai per tahun tanaman. Nah, ini yang menjadi menarik pertengahan dosis pupuk durian ya. Jari-jari kan ada yang menggunakan banyak sekali cara. Ada jari-jari kanopi dibagi dua, itulah pemupukannya tiap bulan. Kemudian ada dengan lingkar batang ya, aliran Pagus Priyono, itu rumusnya ada, pemupukan ada yang bilang 70% organik dan 30% anorganik. Nah, ini adalah yang keempat adalah aliran saya perhitungan kanopi kali faktor 0,3 atau 0,5. Itu adalah jumlah pupuk kilogram per tanaman per tahun. Yang paling bagus ya nutrien terangkut panen, lusis, analisis tanah dengan analisis daun yang harus kita pertimbangkan supaya presisi. Ya, ya perlu kombinasi dengan dituning sesuai dengan mata dengan lidah kita. Ya juga ada yang mengintip dan meniru. Itu adalah cara petani kita untuk mengembangkan duriannya. Organik, ya yang paling penting adalah kesimpulannya bagaimana NPK mikro dan sebagainya, vegetatif N dengan P, generatif, kalium dengan nitrogen, jangan ada faktor pembatas, mikro-mikro biasanya banyak ya. Yang kita hitung adalah luas lingkar kanopi tanaman kali 0,5, selesai. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan yang paling mudah adalah umur 1 sampai 3 tahun, 16 dengan Cardiopsis boroni adalah perpaduan yang bagus. Tapi kalau sudah di atas 4 tahun, kita rekomendasikan adalah 3 bagian MPK growernya, kemudian 1 bagian Cardiopsis boroni. Jumlahnya adalah luas lingkaran kanopi kali 0,5. Lengkapi dengan asam amino, humic acid, sulfik, zat pengatur tumbuh dan hayati. Jadi tanaman kita akan sempurna. Izin Pak Tabah ini gambar pohon durian Bapak yang di Lembang ya. Ini kalau kita ngomong-ngomong yang sebelah kiri bawah itu bagus ya. Itu menggunakan Paku Putra Sol itu. Tangkainya bisa panjang, luar biasa. Musim kedua ini pun juga mungkin Pak Taba akan mencobanya lagi kembali. Ya, tanaman harus dituakan, baru kita bisa melakukan apa-apa dan sehat. Kalau nggak sehat juga kita takut untuk mencobakan dengan menggunakan paku. Oke, ini yang paling penting sebagai kesimpulannya. Ada 12 bulan, dia 2 kali 3 kali flushing, kemudian bagaimana cara kebutuhan haranya, kemudian jenis pupuknya. Ya, mikro sangat penting ya. Ini adalah yang ditaburkan, yang di atas, yang di bawah juga pupuk tunggal ditaburkan di tanah, yang di atas bisa kita kocorkan, beragam jenis. Ini yang penting sekali untuk melengkapi, ada MKP, SOP dengan MAP, ada unsur mikro yang di bawah. Kalau seri profit itu yang mau hijau, yang merah untuk generatif, profit orange yang untuk generatif, profit maxi yang seperti KMKP, yang 62738. Itu pun juga berkembang bagus. Ya, terutama yang mikro ini zinc ini. Ini sangat penting sekali. Di Indonesia saya lihat rata-rata tanaman kalau saya kasih zinc langsung responnya bagus. Ya, ada petani kita yang di Palu, tanaman yang mau kita cabut, kita aplikasikan, dia recovernya luar biasa. Ya, kemudian bagaimana cara membuat program pemupukan tanaman? Program pemupukan tanaman harus direncanakan. Nah, ini yang petani kadang-kadang lupa. Harus ditulis selama 12 bulan atau per tahun. Jadi jangan nanti belum direncanakan dengar tetangga kiri kanan berubah lagi kembali. Nah, itu yang menjadi susah. Tapi kalau sudah direncanakan 12 bulan, maka ada perubahan, Bapak bisa merevisi yang di belakangnya. Ya, dicatat dengan baik, dituning sesuai dengan hasil dan kualitas panen serta kesesuaian kesuburan dan lingkungan kebunnya. Jadi mudah-mudahan tanaman kita akan baik. Oke, ini adalah ada buku lapang dari pertanian, silakan digunakan, tinggal dikoreksi saja. Ya, tentu mereka menggunakan pupuk tunggal di situ ada NPK, tidak menyebutkan formula ya. Ya, pemerintah harus menyebutkan menggunakan urea dan sebagainya karena itu yang mereka kembangkan. Ya, kalau kami ya golongannya menggunakan pupuk maju ya. Nah, silakan diikuti saja, mungkin agak berbeda, pakai saja mana yang cocok. Nah, di mana terakhir ini adalah pupuk diberikan? Ya, kalau kita lihat dari gambarnya apa adalah dari yang merah kuning C atau EC. Ya, biasanya kita memupuk itu di EC dengan C. Karena di situ sudah diteliti bahwa akarnya lebih banyak di sana.
ya. Jadi kita nggak usah berdebat lagi, nggak usah melakukan penelitian lagi. Kita menggunakan hasil penelitian dari Malaysia. Di mana sih kita mau bubuk? Daerah C atau EC. Selesai, ya. Oke, itu adalah kesimpulan semuanya yang bisa kita berikan. Tentu saja, Bapak Ibu sekalian, dengan waktu yang sempit ini dari Pak Reza dengan saya, mudah-mudahan bisa memotivasi ya untuk berkebun durian. Ya, memang tidak mudah karena banyak yang harus Bapak Ibu sekalian perhatikan detail-detailnya. Ya, waktu yang hari ini tidak akan membuat Bapak Ibu sekalian menjadi ahli untuk menanam durian. Saya belajar bulan lebih sekitar 7 tahun untuk mencapai untuk sampai hari ini yang harus banyak melihat, harus kalibrasi lidah, pengalaman-pengalaman. Jadi jangan putus asa kepada yang baru menanam. Ya, perhatikan apa yang sudah kita bicarakan tadi dan juga yang sudah senior-senior, ya dibagi juga lah ilmunya, jangan disimpan supaya jangan menjadi missing link bagi petani kita ya. Kita harus berbagi cepat supaya kita kecap. Kalau tidak kita kalah. Bagaimana membangun kurang lebih di Cataburi 800-an long itu. Kita hanya punya berapa? Satu pun tidak tidak kita nampak sedemikian bagusnya. Ya mudah-mudahan ini menyemangati kita, mudah-mudahan durian Indonesia bisa menjadi lebih maju. Ya, begitu Pak Dada, terima kasih. Terima kasih Pak Catur.